Oke teman-teman semuanya, melanjutkan video sebelumnya. Kenapa iklan kita boncos ya teman-teman ya. Ada beberapa banyak faktor mulai dari produk, website dan juga admin. Nah sekarang kita akan bahas ya teman-teman ya. Untuk mengetahui bagian mana nih yang membuat iklan kita boncos itu yang mana. Yang konten produknya kah, yang tampilan websitenya kah, atau yang bagian adminnya. Nah kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, untuk melihat apakah produk kita ini kontennya sudah bagus atau belum, kita bisa lihat di bagian CTR teman-teman ya. Ini di bagian CTR. Kalau CTR iklan kita di atas 1,5% ya, ini rata-rata ya, setiap produk sebenarnya berbeda teman-teman. Tetapi ini saya ambil rata-rata saja, ketika saya beriklan, KPI saya itu di atas 1,5% untuk CTR. Jadi, banyak yang klik ya teman-teman ya. Dari 1000 impresi itu ada 1,5% yang mengklik iklan kita. Ini ya teman-teman ya, CTR 3,92% berarti di atas 1,5%. Itu artinya kalau sudah di atas 1,5% iklan kita, konten iklan kita sudah bagus teman-teman ya, mulai dari gambar, copywriting dan lain sebagainya. Otomatis di bagian konten iklan ini tidak ada masalah teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya, kalau konten iklan kita ini kalau CTR ini di bawah 1,5% gimana Mas? Berarti teman-teman harus beriklan lagi dengan mengganti konten produk ya, bisa gambar atau video. Nah, di sini teman-teman boleh ganti gambar yang lain, video yang lain, tes lagi teman-teman ya, sampai teman-teman mendapatkan CTR di atas 1,5%. Atau mungkin teman-teman bisa ganti copywriting dan juga headline-nya. Nah, intinya teman-teman utek-utek di bagian 3 hal ini, ganti sampai teman-teman mendapatkan 1,5% di atas ya teman-teman ya, di atasnya. Oke, kemudian teman-teman ya, untuk tampilan website di mana Mas kita lihatnya? Nah, di bagian ini teman-teman. Nah, ini. Dari orang yang klik teman-teman ya. Jadi ketika CTR kita udah bagus berarti otomatis banyak yang klik. Nah, ini dari 150 orang yang klik ada 6 orang ya, teman-teman ya. Kemudian 6 orang ini teman-teman ya masuk ke dalam website. Nah, ini ya. Orang 6 klik masuk ke website juga 6 orang. Itu artinya website kita bagus, nggak lemot. Biasanya kalau yang klik 6 kemudian masuk ke website cuma 1 atau 2, nah itu jadi pertanyaan teman-teman ya. Wah, website kita kenapa nih? Ketika orang klik kok nggak masuk website? Apakah website kita lemot atau website kita ada gangguan? Nah, itu kita cek. Nah, rata-rata teman-teman ya, orang yang klik tautan sampai ke tayangan konten itu di angka 70% teman-teman ya, di angka 70% ya. Dari 6 orang, nah jadi tayangan konten dibagi dengan klik tautan minimal harus dapat 70%. Kemudian yang klik, nah untuk melihat konten kita ya teman-teman ya, jadi nah ini ya, website ya, tampilan website, kemudian saya tambahkan kecepatan ya, kecepatan website. Nah, untuk kecepatan website ngitungnya seperti tadi ya teman-teman ya. Kemudian tampilan website kita bisa melihat dari orang masuk ke website, kemudian masuk ke tambahkan keranjang atau mungkin yang ngeklik lead tombol WA untuk masuk ke WA kita itu berapa orang. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Dari 6 ini baru 1 orang. Nah, ini tergolong masih sedikit ya teman-teman ya. Ini harusnya di angka 20-30%. Nah, ini masih sedikit karena memang iklannya baru jalan ini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau orang yang dari tayangan konten masuk ke WA atau ke keranjang itu sedikit, berarti tampilan WA, berarti tampilan website teman-teman. Nah, jadi kalau tayangan konten teman-teman dari orang masuk ke website, masuk ke keranjang atau ke WA itu sedikit, berarti tayangan atau tampilan website teman-teman itu jelek. Nah, berarti teman-teman harus ganti tampilan website atau mungkin penjelasan produk teman-teman harus diperbaiki dan juga harganya juga harus diperbaiki teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan tampilan website atau struktur website yang bagus teman-teman ya. Nah, kemudian untuk CS admin ya teman-teman, untuk CS admin ini tergantung ya teman-teman ya. Dari katakanlah orang yang WA teman-teman ada 10 orang.
nggak closing semua, wah, berarti teknik closing teman-teman harus diasah lagi. Katakanlah ada 10 orang yang masuk, yang closing 3 atau 5, oke, berarti 50%. Ya, berarti udah bagus teman-teman ya, teman-teman lanjutkan lagi. Nah, itu ya teman-teman ya, cara mengukur atau melihat kesalahan iklan kita ada di bagian mana dengan menggunakan matriks data Facebook Ads. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, teman-teman bisa join di komunitas digital marketing saya. Untuk grupnya saya taruh di bawah video ini linknya, teman-teman ya. Teman-teman bisa join gratis ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di grup konsultasi saya.